Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Jumpa lagi bersama saya Randi Oktari, Duta Teknologi Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di tutorial kali ini Bapak Ibu kita masih membahas tentang kuisis. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berkenalan atau mengetahui bagaimana cara membuat kuis atau asesmen dari awal dengan kuisis. Yuk, kita cari tahu bagaimana caranya. Pertama Bapak Ibu, ini sudah ada dashboard kuisis Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu untuk membuat kuis atau asesmen di kuisis dari awal atau dari nol, Bapak Ibu bisa klik tombol 2. Ini juga Bapak Ibu bisa lakukan untuk membuat kuis dengan cara lain. Oke, sini muncul kuis dan presentasi. Nah, karena kita fokus untuk membuat asesmen, kita akan menggunakan tombol kuis. Namun bila Bapak Ibu membuat bahan ajar atau presentasi, Bapak Ibu bisa menggunakan, atau Bapak Ibu juga sudah punya konten atau file yang sudah siapkan dengan Google Form dan Google Slide, Bapak Ibu bisa ya import atau transfer dari Google Form dan Google Slide-nya. Yang terpenting Bapak Ibu ayo login dan buat akun dengan kuisisnya dengan akun belajar. Oke, lanjut Bapak Ibu, kita klik tombol kuis. Di sini ada 4 pilihan atau 4 opsi membuat kuis atau asesmen. Di video ini Bapak Ibu akan kita ajak untuk membuat kuis dari awal. Oke Bapak Ibu, di sini ada tombolnya sudah ya. Apa bedanya dengan 3 tombol buat kuis yang lainnya? Itu perbedaannya hanya caranya, prosesnya. Kita buat dari awal, Bapak Ibu harus membuat dari nol ya, tapi tenang saja nanti Bapak Ibu bisa menggunakan teleportasi. Jika menghasilkan dari teks, Bapak Ibu bisa mengetikkan kata kuncinya sehingga nanti dibantu oleh AI yang ada di Quizizz untuk membuatkan Bapak Ibu soal sesuai dengan kata kunci atau prompt ya, perintahnya. Kemudian ada unggah dokumen. Jika Bapak Ibu punya file PDF nih, bank soal atau docs ya, atau bentuknya Microsoft Word ataupun PPT yang sudah berupa soal, Bapak Ibu juga bisa membuat soal dari mengimpornya. Oke. Kemudian ubah link jadi kuis. Nah, Bapak Ibu misalnya ada video di YouTube yang ada soal-soalnya atau halaman Wikipedia ataupun halaman website lainnya, Bapak Ibu ingin ubah menjadi asesmen, Bapak Ibu juga bisa. Kita coba yang buat dari awal Bapak Ibu ya. Kita klik apa yang akan terjadi. Oke, kita dibawa ke halaman kita bisa membuat soal. Nah, Bapak Ibu, inilah bentuknya tampilan dashboard untuk membuat soal. Pertama di sini ada kuis belum berjudul, ini untuk memberikan judul pada kuis kita. Kemudian di sini ada pengaturan dan ada simpan. Kita klik dulu kuis belum berjudulnya. Misalkan kita buat namanya simple present tense ya, karena saya mengajar bahasa Inggris. Kemudian kita tulis kelasnya di sini Bapak Ibu ya, disesuaikan saja dan bahasanya dan terlihat oleh publik. Artinya nanti Bapak Ibu kuis Bapak Ibu bisa digunakan oleh guru lainnya menggunakan kuisis juga di pencarian. Oke, lanjut Bapak Ibu, kita tambahkan gambar. Kita klik di sini bisa ada unggah ya, ada cari dan paste link. Perbedaannya adalah Bapak Ibu jika unggah, Bapak Ibu harus mengunggah gambarnya dari perangkat. Bapak Ibu jika cari berarti mencari dari internet. Nih, misalnya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu juga bisa buat sendiri loh dengan menggunakan yang namanya adalah Canva Bapak Ibu ya. Kita bisa menggunakan Canva untuk membuat gambar tersebut. Oke, kemudian kita simpan seperti ini Bapak Ibu. Nah, selesai. Sekarang kita akan berkenalan, banyak sekali jenis pertanyaan nih Bapak Ibu. Kita coba akan bahas satu-satu jenis pertanyaan yang ada di kuisis. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan coba berkenalan ya Bapak Ibu ya. Ini ada jenis pertanyaan yang mana bisa Bapak Ibu akses secara gratis dengan akun belajar.id. Ya. Ini kita mulai dulu Bapak Ibu ya. Nantinya pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu bisa akses secara gratis jika menggunakan akun belajar.id. Kalau tidak, nantinya Bapak Ibu harus kalau menggunakan Gmail harus dibayar.
Pertama, Bapak Ibu di sini ya, kita lihat jenis-jenisnya. Oke, coba lihat Bapak Ibu ya. Wah, banyak sekali Bapak Ibu ya. Yang pertama, ada pilihan ganda. Ini Bapak Ibu seperti biasa soal dengan pilihan opsi jawaban lebih dari satu, yang mana peserta didik harus diminta menjawab satu, memilih satu atau lebih jawaban yang benar. Yang kedua ada isian singkat ya, fill in the blanks. Ini adalah soal yang membutuhkan jawaban istilah atau hanya kata tertentu saja, membutuhkan jawaban yang panjang. Kemudian ada analisis, diberikan teks ya, yang mana harus dianalisis oleh siswa. Kemudian ada jawaban dari gambar Bapak Ibu ya, nantinya peserta didik harus mengupload gambar atau juga menandai gambar yang sudah disediakan. Kemudian ada esai Bapak Ibu. Nah, esai ini Bapak Ibu sama dengan esai pada umumnya, yaitu membutuhkan jawaban panjang, nantinya kita akan menulis secara manual. Ya, jadi anak-anak menuliskan jawabannya di sana. Kemudian ada jawaban dari video Bapak Ibu. Jawaban dari video ini nanti anak-anak diminta untuk mengupload videonya untuk menjawab soal yang Bapak Ibu berikan, ya. Kemudian ada jawaban audio, jadi anak-anak disuruh mengupload suara mereka. Ini sangat dibutuhkan ketika latihan speaking atau ngomong ya Bapak Ibu ya, untuk belajar bahasa misalnya. Oke. Kemudian ada survei Bapak Ibu ya, jadi di survei ini bisa digunakan untuk polling, juga untuk mengetahui data dari siswa, atau juga bisa digunakan untuk pemilihan ketua OSIS. Lanjut ada awalan kata, yang mana bisa Bapak Ibu gunakan ice breaking. Nanti bisa peserta didik menuliskan satu atau dua kata, yang mana nanti jika kata yang banyak muncul itu akan lebih besar munculnya ya daripada kata-kata lain. Lanjut ada soal menjodohkan nih, yang favorit nih Bapak Ibu, apalagi untuk anak-anak TK nih, dengan menjodohkan gambar dengan kata atau kata dengan kata yang kita inginkan. Lanjut ya, dalam menjodohkan ini juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk permainan lain. Lanjut ada susun ulang, ini adalah beberapa kalimat yang bisa disusun atau paragraf acak Bapak Ibu ya, yang misalnya Bapak Ibu menginginkan disusun oleh peserta didik. Kemudian ada seret dan lepas. Nah, di seret dan lepas ini Bapak Ibu nantinya anak-anak nanti diberikan opsi jawaban yang nantinya bisa ditarik oleh peserta didik untuk diletakkan di tempat teks rumpang yang sudah disediakan ya Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan bukan seperti fill in the blank atau titik-titik atau sian singkat ya. Lanjut ada drop down ya, itu adalah salah satu contoh lain dari pilihan ganda, tapi dengan cara ke bawah gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ada penanda, yang mana sama seperti jawaban gambar, hanya saja penanda ini lebih interaktif. Siswa hanya mengklik ya bagian gambar yang sudah kita sediakan, bukan mencoretnya ya, sehingga nanti jawabannya kita bisa ketahui benar atau salah. Kemudian ada gambar berlabel Bapak Ibu. Gambar berlabel ini Bapak Ibu bisa kita gunakan untuk menandai gambar seperti halnya dengan seret dan lepas ya Bapak Ibu ya, hanya saja di sini dengan pilihan gambar Bapak Ibu ya, gambar yang bisa diseret kata-kata yang sesuai. Lanjut ada mengkategorisasikan ya Bapak Ibu ya. Dengan mengkategorisasikan Bapak Ibu bisa menuliskan gambar dan kata beberapa ya. Nanti
tadi diminta untuk mengkelompokkan kata atau gambar tersebut sesuai dengan. Oke, mari kita lanjut Bapak Ibu bagaimana cara membuat soal dari awal. Pertama kita klik salah satunya pilihan ganda ini, kemudian kita coba pilihan ganda terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nah ini kita lihat Bapak Ibu, jika kita menggunakan akun Quizzes biasa itu nanti tombol pertanyaan lainnya akan ada tanda petir yaitu premium ya, super ya, akun super. Tapi jika kita menggunakan belajar.id semuanya gratis. Lanjut kita akan coba tuliskan soal di sini. Ini contohnya adalah pelajaran bahasa Inggris ya, karena saya mengajar bahasa Inggris nih. Titik go to school today ya, ketikkan because oke. Lanjut kita akan coba tuliskan opsi jawaban yang pertama adalah does not, kemudian kedua ada did not, donut ya, did not, will not. Nah, jika Bapak Ibu ingin menambahkan opsi jawaban, maka Bapak Ibu bisa klik tombol tambah ini, tambahkan opsi jawaban, klik. Coba Bapak Ibu klik tambahkan jawabannya. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu dari opsi jawaban ini kita akan pilih ya mana yang benar. Nah, Bapak Ibu bisa memilih beberapa pilihan jawaban atau satu jawaban yang benar. Saya akan coba pilih satu jawaban yang benar karena di sini soalnya hanya satu jawaban yang benar. Lanjut, kemudian di sini Bapak Ibu juga bisa tambahkan gambar sebenarnya suara dan video ya, bukan hanya soal teks biasa. Dan kemudian kita atur waktunya Bapak Ibu ya, dan poinnya. Kita atur poinnya untuk soal ini. Oke, kemudian waktunya juga untuk pengerjaan lamanya berapa lama. Oke, kemudian jika sudah selesai klik simpan. Nah, jadi kita sudah mempunyai satu pertanyaan contoh. Lanjut yang kedua Bapak Ibu. Nah, untuk menambahkan soal yang kedua kita klik lagi tambahkan soal di sini dan di sini juga bisa. Klik, kita akan contohkan membuat soal menjodohkan. Oke Bapak Ibu ya. Di sini sudah tampak Bapak Ibu ada soalnya. Saya akan coba buat soalnya untuk menjodohkan gambar dengan kata atau kosakata yang sesuai karena saya mengajar bahasa Inggris. Soalnya ya Bapak Ibu ya, kemudian coba kita cari gambarnya. Oke Bapak Ibu, di sini bukan hanya soal yang bisa ditambahkan atau sesuaikan gambar, tapi juga opsi jawaban. Kita klik Bapak Ibu gambar elephant gajah. Saya akan coba dengan soal-soal yang mudah terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Oke, dan kita tulis pasangannya di sini. Kemudian lanjut lagi Bapak Ibu, opsi yang kedua yaitu adalah kucing. Oke, kita pilih nih gambar kucing yang lucu, kita coba pilih Bapak Ibu. Oke, kemudian kita tuliskan kosakatanya di bawah, cat ya. Kemudian kita juga tambahkan di sini Bapak Ibu kosakata lainnya, misalnya adalah snake, ular. Kemudian di sini Bapak Ibu. Oke, kita juga tambahkan kata kuncinya. Oke, sekarang kita akan contohkan bagaimana mengupload gambar dari komputer. Nah seperti ini Bapak Ibu caranya. Kita klik unggah, kemudian pilih gambar, kemudian unggah. Nah oke, kita masukkan kata pasangannya di sini. Nah sekarang bagaimana cara menghapus opsi jawaban yang tidak kita butuhkan? Klik tanda atau simbol ini ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita punya 4 opsi jawaban. Kita tentukan soalnya ini ada berapa poinnya, kemudian berapa waktunya, dan setelah kita tentukan klik simpan soal. Oke Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu ya, kita sudah punya soal ya. Kita tentukan juga ini biar sama pengerjaan waktunya ya, lebih lama. Kemudian kita sudah punya 2 soal. Bagaimana cara kita nantinya menambahkan soal dari fitur teleportasi? Caranya adalah seperti ini Bapak Ibu. Pertama-tama Bapak Ibu coba lihat di sini, ini ada tombol pencarian soal.
Oke Bapak Ibu, ini Bapak Ibu caranya kita klik di sini hanya simple present tense ya, kemudian cari, kita pilih mungkin dari kelas yang sesuai Bapak Ibu ya. Oke, kita pilih Bapak Ibu. Nah, misalnya seperti ini. Kita coba tambahkan soal isian singkat ini. Pesan. Oke, lanjut kita cari soal bergambar. Nih, soal bergambar. Oke. Bapak Ibu bisa menambahkan soal ini ya dengan klik tambahkan soal. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan semua soal yang ada di set atau instrumen soal ini, kuis ini, kita klik tambah semua soal. Kita akan coba menambahkan beberapa soal saja. Oke, lanjut. Sudah ada 4 soal. Nah, kita cari lagi Bapak Ibu. 4 soal Bapak Ibu ya. Kita tambahkan dulu poinnya, 20 poin. Kemudian sini juga 20. Nah, oke Bapak Ibu, selanjutnya kita coba tambahkan soal bergambar. Kita suruh anak-anak peserta didik menandai ya. Menandai. Kita juga bisa pilih kanvas kosong. Nanti mereka akan mengupload gambar mereka sendiri ya, seperti ini ya, bisa berupa gambar sendiri ya. Mereka disuruh minta untuk menggambar di kanvas ya. Coba buat soalnya make a picture of name of misalnya apa ya, kitchen utensil atau alat-alat peralatan di dapur. Oke, anak-anak coba diminta untuk menuliskan, membuat gambar salah satu alat yang ada di dapur. Oke, ini nanti anak-anak diminta untuk menggambar. Misalnya kita nih coba ya, mau gambar misalnya di sini wajan. Nah, seperti ini. Kita bisa menggambarnya nanti seperti ini. Kita akan bisa menilai nih ya setelah gambarnya masuk. Sangat juga berguna Bapak Ibu. Kita buat misalnya untuk anak-anak TK nih yang suka menggambar. Klik poinnya dulu 20 poin. Soal. Nah, sekarang kita sudah punya set soal, ada 5 soal poinnya 100. Kemudian barulah kita simpan. Oke, Bapak Ibu, demikian cara membuat soal dengan Quizizz dari awal. Sekarang tinggal kita mainkan dengan klik mulai sekarang. Jika ingin Bapak Ibu memainkannya secara langsung, atau klik tugaskan jika Bapak Ibu ingin membagikannya sebagai PR atau tugas di rumah secara asinkronus. Ibu juga bisa nanti menentukan kapan tenggat waktunya ya. Dan Bapak Ibu juga bisa download ini soal sehingga bisa Bapak Ibu gunakan secara offline atau luring jika Bapak Ibu sekolahnya tidak mempunyai akses internet. Oke Bapak Ibu, untuk tutorial bagaimana cara menerapkan kuisnya nanti kita akan bahas di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat Bapak Ibu ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Mari bersama-sama ciptakan inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.